Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Iyas Sabdanubla dengan NIM C2401221013. Baiklah, di sini saya akan mereview materi praktikum biologi perikanan pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat kali ini membahas tentang diameter telur. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu diameter telur? Jadi, diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala dan sudah ditera. Dan saya mau sedikit mereview nih tentang fekunditas yang sudah dipaparkan pada materi pertemuan sebelumnya, yaitu materi pertemuan ketiga. Nah, jadi fekunditas itu terbagi menjadi dua. Nah, fekunditas nisbi dan juga fekunditas total. Nah, fekunditas nisbi sendiri adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah dan jumlah telur per satuan berat atau panjang, sedangkan fekunditas total ialah telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali sampai dengan berakhirnya reproduksi. Nah, teman-teman, fekunditas dan diameter yang diamati ini berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan sudah matang gonad. Sudah matang, informasi dari TKG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemikiran ikan. Kemudian kira-kira ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Ada dong pasti. Jadi, selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan ikan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, kira-kira contohnya kita ambil dari ikan lemur nih. Ikan lemur ini bermigrasi di dekat pantai untuk melakukan pemijahan karena salinitasnya yang rendah, kemudian berpengaruh terhadap mortalitas gonad tersebut. Jadi, selain itu, pengaruh angin muson juga signifikan terhadap kebiasaan pemijahan pada ikan. Nah, sekarang udah tahu nih teman-teman materi lanjutannya, yaitu tujuan. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu bertujuan untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan, juga untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan juga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan yang diamati. Setelah itu kita menganalisis diameter. Nah, diameter pada telur nih, dan analisis ini dilakukan di laboratorium biologi perikanan. Kemudian adapun alat dan bahan ialah yaitu yang pertama mikroskop, kemudian ada kaca preparat, kemudian cover glass, terus cawan Petri, pipet, terus timbangan digital, terus kain lap, terus ada tisu, kemudian ada spidol permanen, kemudian ada trash bag untuk sampel alat bedah dan aquadesk, kemudian ada kamera digital untuk dokumentasi. Nah, sebelum pengukuran diameter telur, kami menggunakan sampel gonad ikan menggunakan metode gravimetri. Jadi, setiap anak menghitung diameter tersebut sebanyak 50 butir. Nah, pada mana nih mengukur, masih pada penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan masuk ke prosedur. Jadi prosedur pertama itu sampel diambil lalu gonad diburai pada cawan Petri. Selanjutnya telur diambil menggunakan pipet telur, kemudian diletakkan pada kaca preparat dan ditutup dengan cover glass. Dan yang terakhir adalah pengamatan pada diameter telur menggunakan mikroskop. Jadi teman-teman mengamati dan teman-teman yang satu lagi mencatat. Nah, pada pengamatan ini terbagi menjadi 3 sub. Nah, setiap sub menghitung 50. Jadi setiap sub beranggotakan 3 anak, itu menghitung 50 telur pada perbagian. Jadi 50 telur untuk anterior, middle, dan posterior.
Kemudian akan dilanjutkan dengan teman yang selanjutnya. Nah, kira-kira sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.